Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Dewi dengan NIM 2010-71004. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Wibowo, SE, MM, selaku dosen pembimbing studi kelayakan bisnis. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir saya pada usaha Flatbread. Latar belakang didirikannya Flatbread. Pada daerah Jakarta Timur, terdapat beberapa jenis kegiatan usaha, terutama pada usaha makanan. Rencana usaha yang akan didirikan adalah usaha roti goreng dengan nama brand Flatbread. Manfaat dari usaha merupakan usaha di bidang makanan ringan yang bisa disebut sebagai cemilan. Flatbread merupakan cemilan sehat tanpa rasa takut dan jatuh sakit, karena cemilan ini terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Flatbread ini didirikan pada tahun 2021 yang terletak di Jakarta Timur, Halim Perdana Kusuma. Lokasi tersebut berdekatan dengan kantor, kampus, dan sekolah, sehingga memiliki beberapa harapan untuk kedepannya. Flatbread bisa menjadi cemilan yang selalu dicari oleh konsumen dan menjadi cemilan terbaik. Flatbread memiliki 2 varian rasa, yaitu manis dan pedas, yang memiliki tingkat kepedasan 1-5. Flatbread selalu mengikuti tren yang akan ada di setiap harinya agar tidak tertinggal dengan usaha lain yang menjual produk yang sama. Namun, usaha ini bukan hanya memikirkan kualitas produk saja, namun juga memikirkan kepuasan pelanggan agar pelanggan setia untuk selalu membeli produk usaha dari produk Flatbread. Kunci kesuksesan usaha pada usaha Flatbread. Yang pertama, harga. Yang kedua, produk halal dan lengkap. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Yang keempat, tempatnya strategis. Gambar berikut merupakan gambar produk dari Flatbread. Sebelah kiri itu gambar produk Flatbread rasa pedas, dan sebelah kanan itu gambar produk Flatbread rasa manis. Ide bisnis dari Flatbread terbuat dari bahan yang berkualitas dengan berbahan dasar roti goreng yang di dalamnya ada varian rasa seperti manis dan pedas. Cocok dinikmati saat santai, sarapan, cemilan, dan piknik. Dibuat dari roti asli dengan kemasan praktis sehingga mudah dibawa kemana-mana. Cocok untuk dijadikan snack sehari-hari karena sehat dan rendah kalori. Flatbread banyak pilihan, dijual dalam bentuk frozen atau yang instan. Ada pilihan rasa seperti coklat dan pedas dengan isi ayam tingkat pilihan pedas 1-5 yang dapat dinikmati oleh anak-anak umur 6 tahun ke atas, dewasa, serta orang tua. Aspek-aspek yang terdapat pada usaha Flatbread. Yang pertama, aspek hukum. Pemilik usaha adalah penduduk Jakarta yang memiliki ilmu berbisnis cemilan sehat. Dan selain itu, pemilik usaha juga memiliki ilmu berbisnis secara syariah yang nanti ilmunya akan digunakan dalam bisnis ini sehingga bisnis ini dijamin jujur dalam berbisnis. Perizinan usaha ini yang sudah dipenuhi adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat izin tempat usaha perorangan atau SITU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, dan izin gangguan. Ada juga aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua geografi, yang dimana ramai penduduk, dekat dengan kawasan penduduk, sekolahan, kampus, dan perkantoran. Terus juga demografis. Usaha ini ditunjukkan untuk kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Terus juga ada psikografis, konsumen yang memiliki gaya hidup yang sederhana dengan personalita yang suka mengkonsumsi cemilan dengan rasa manis dan pedas. Di dalam aspek pemasaran, yang kedua targeting. Usaha ini berkonsentrasi untuk membuat produk tertentu yang bisa dijual ke beberapa segmen menjanjikan pengakuan pasar yang kuat kepada pelanggan. Yang ketiga, positioning. Agar produk ini sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, kami akan membuat berbeda dari yang lain. Yang keempat, estimasi potensi pasar, yaitu di daerah Jakarta Timur, Halim Perdana Kusuma. Yang kelima, bauran pemasaran. Produk kami akan memberikan produk makanan roti goreng yang terbaik dari segi rasa maupun penampilan. Untuk harga juga murah, dan tempat kami akan menjalankan usaha ini di lokasi yang berdasarkan dengan perumahan penduduk, kantor, sekolah seperti daerah Halim Perdana Kusuma, dan promotionnya itu di sosial media, pengantaran online, distributor, dan mulut ke mulut. Aspek teknis, operasional, manajemen, dan SDM.
Yang pertama, aspek teknis. Lokasi usaha yang akan direncanakan. Lokasi usaha yang saya rencanakan adalah lokasi yang berdekatan dengan daerah perumahan penduduk, sekolah maupun jalan raya dekat dengan pasar, sehingga saya mudah menjangkau bahan baku makanan yang akan saya buat karena peluang untuk menjual makanan ringan juga sangat besar. Proses produksi dan pembuatan, kami memilih produk yang berkualitas dan bekerja sama dengan orang-orang pasar. Selanjutnya, aspek operasional. Kualitas produk barang atau jasa. Produk yang saya buat menghasilkan produk berkualitas, baik karena menggunakan bahan yang fresh, higienis, sehat, halal, dan menggunakan minyak terbaik dan sekali pakai. Penggunaan teknologi usaha yang saya buat menggunakan teknologi tradisional atau sederhana, karena produk yang saya buat masih menggunakan tangan yang membuatnya. Aspek manajemen dan SDM. Yang pertama, kemampuan pemilik, yaitu ada tenaga kerja, karyawan, admin, dan akuntan. Untuk uraian pekerjaannya, pemilik usaha itu mengawasi dan mengendalikan usaha. Tugas karyawan membuat dan mengantar produk, membersihkan area. Tugas admin mempromosikan dan memeriksa barang, dan akuntan itu tugasnya menghitung laporan keuangan usaha. SWOT pada usaha flatbread, yaitu untuk strengths-nya, banyak orang yang mengenal varian produk roti goreng, mudah dibawa kemana-mana, pembuatan yang mudah, dan harga yang terjangkau. Weakness-nya, mudah berganti tren dalam bentuk makanan ringan, sehingga masyarakat mudah berganti selera dan tidak bertahan lama. Opportunities-nya, masyarakat yang menyukai makanan ringan yang simpel dan murah tetapi enak. Masyarakat menginginkan makanan yang terjamin kehalalannya, dimulai dari bahan sampai menjadi produknya. Threats-nya, persaingan dalam kreativitas merupakan tantangan terbesar dalam usaha makanan ringan karena masyarakat mudah bosan dengan produk yang tidak ada perkembangan inovasinya. Aspek keuangan dan risiko. Aspek keuangan yang dipakai dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan dengan profit perusahaan. Jadi ini adalah aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Yang pertama, modal awal yang kami gunakan berasal dari uang pribadi, memperhitungkan risiko bisnis secara matang. Yang kedua, meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis. Yang ketiga, memperbaiki kelemahan dalam keuangan dan menyeimbangkan keuangan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bisnis dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Aspek risiko, yaitu ada pihak internal dan eksternal, merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis. Pihak internal berasal dari perusahaan itu sendiri, sementara pihak eksternal adalah hal-hal di luar kendali perusahaan. Ada beberapa masalah, yaitu masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi dalam suatu negara merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis dari pihak eksternal. Yang kedua, masalah bencana alam. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal di mana perusahaan tidak bisa mengontrol. Yang ketiga, perilaku manusia. Masalah terakhir, faktor penyebab timbulnya risiko usaha adalah perilaku manusia. Hal ini timbul dari faktor internal perusahaan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Kesimpulan dibuatnya usaha flatbread ini, yaitu menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai suatu keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kritik dan saran, akan diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.